Selamat datang di segmen analisa. Ada sebuah berita yang sangat menyedihkan berasal dari Indramayu, Jawa Barat, di mana warga setempat itu menemukan ada satu keluarga yang terdiri dari 5 orang ditemukan dikubur di belakang rumahnya dan dugaan sangat kuat ini adalah dilakukan oleh orang terdekat. Siapakah pelakunya? Kita akan coba bahas, ada beberapa petunjuk di sini, plus juga dengan kronologinya seperti apa. Oke, kasus ini terjadi kepada 5 orang. Ini satu anggota keluarga bernama Sahroni sebagai kepala keluarga di situ, kakek ataupun juga sebagai ayah ya. Sahroni berusia 76 tahun, kemudian Budi Awaludin 40 tahun, ada Ais Juwitasari 37 tahun. Jadi Budi ini adalah anak dari Sahroni dan Ais itu adalah istri dari Budi ya. Kemudian Ratu Hairunisa usianya 6 sampai 7 tahun dan Bella itu 10 bulan. Jadi kalau aku lihat dari kronologinya ini ditemukannya adalah di Jalan Siliwangi nomor 52 Kelurahan Pauman Indramayu Jabar. Waktu itu ditemukannya hari Senin 1 September 2025 sekitar jam 6 sore. Jadi ceritanya itu ada salah satu tetangga yang merupakan sahabat dari korban Ais yang terkenal. Ais ini adalah orang yang sangat aktif di lingkungan sosial dan juga sekitarnya. Di chat, di SMS, di WhatsApp, kok nggak ada kabar begitu. Akhirnya mereka satu tetangganya itu beberapa orang tuh sepakat, kita coba cek aja deh ke rumahnya langsung. Pas dicek di hari Senin 1 September 2025 sekitar jam 6 sore tersebut, karena rumahnya gelap, sepi, yaudah langsung aja didobrak. Pas didobrak, nggak ada kecurigaan apa-apa karena nggak ada barang-barang yang hilang kelihatannya di situ. Terus juga kamar rumahnya juga tidak ada yang acak-acakan, kesannya masih oke-oke aja. Tapi pada saat mereka ke belakang rumahnya, ada di bawah pohon, itu yang mereka langsung kaget banget. Di situ mereka warga tuh melihat ada gundukan tanah dan ternyata di gundukan tanah tersebut pun ada menyembul kaki manusia di situ. Dan ternyata warga langsung ngambil cangkul, dibongkar seala kadarnya terlebih dulu dan kaget. Di paling atas gundukan itu ditemukanlah Pak Haji Sahroni yang berusia 76 tahun. Kemudian setelah ditemukan, ya udah langsung ditelepon kantor polisi dan warga juga mengatakan bahwa kayak kesaksian dari Emma nih salah satu saksi. Beliau bilang bahwa kalau untuk Mas Budi itu yang usia 40 tahun, anak dari Pak Sahroni, itu kondisi tangan sama kakinya terikat. Tetapi kalau buat yang lain-lain nggak melihat dengan detail karena mereka berada di posisi yang paling bawah. Nah, apakah nih ya, kalau kita lihat dari tumpukannya, berarti yang paling atas itu adalah Pak Sahroni, yang kedua itu adalah Pak Budi, kemudian yang ketiga, keempat, kelima, seterusnya adalah menantu dan juga cucu-cucu dari Pak Sahroni. Apakah ini mengindikasikan bahwa sesuai keurutan-urutan orang yang dihabisi pertama kali? Kalau anak kecil kan gampang, begitu kan ya, nggak banyak perlawanan. Jadi yang paling terakhir adalah yang paling lama. Apakah itu mengarah ke sana? Ini jelas bisa dijawab dengan hasil otopsi. Karena ada salah satu hasil otopsi yang akan dianalisa terkait dengan waktu kematian. Kalau dilihat keterangan sementara dari AKP Tarno, Kasih Humas Polres Indramayu, perkiraannya ini secara sekilas katanya ya, ini jenazahnya itu kurang lebih sudah berpulang antara 3 sampai 4 hari. Jadi kalau 3 sampai 4 hari dari tanggal 1 September, ya berarti sekitar tanggal 29 lah, Agustus 2025. Ini diperkuat, ada keterangan dari salah satu tetangga yang bilang bahwa dia sempat melihat ada salah satu korban, Pak Budi tersebut, yang berusia 40 tahun bilang bahwa di tanggal 29 Agustus saya sempat ketemu sama Pak Budi, sempat menegur sapa dan beliau bilang bahwa almarhum katanya habis beli ayam bakar 5 porsi untuk menjamu kerabatnya yang datang dari Tangerang. Kalau memang waktu kematiannya adalah 3 sampai 4 hari, ya ini masuk akal. Tanggal 29 itu 30, 31, 1. Iya, 3 hari. Ya, kalau untuk penyebab, untuk waktu kematian tersebut, tidak bisa spesifik ya. Aku ngobrol dengan sejumlah dokter otopsi, tidak akan bisa muncul exactly the time gitu. Misalnya jam 9 lebih 10, nggak bisa seperti itu. Memang hanya perkiraan, beda jarak antara 2 sampai 10 jam, itu masih hal yang wajar dalam
penentuan tersebut, karena kan ditentukannya adalah mengenai kayak proses pembusukannya dan sejenisnya. Nah, kemudian luka-lukanya apa aja nih? Kalau dari keterangannya penyidik ya, disampaikan dari AKP Tarno, tidak dijelaskan penyebabnya apa saja, tetapi dikatakan bahwa ini sudah dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Indramayu untuk dilakukan otopsi. Kita pengen tahu nih penyebabnya apa dari kelima orang ini akhirnya meninggal dunia. Ada beberapa keterangan dari sejumlah saksi yang pertama kali datang ke lokasi TKP, dikatakan di sini bahwa ada banyak sekali bercak-bercak noda merah ditemukan di beberapa tempat. Dugaannya nih sebelum akhirnya mereka dikuburkan di situ, ada terjadi percekcokan ataupun juga perlawanan di beberapa titik. Pertama titiknya adalah di kamar, karena ada banyak bercak noda merah di tembok-tembok kamarnya. Yang kedua, di kamar mandi juga ada bercak-bercak tersebut. Nah, lantas apa nih petunjuk-petunjuk dari kasus ini? Karena ada sejumlah barang bukti yang sudah diamankan pihak penyidik. Barang buktinya ada kayak cangkul, kemudian juga ada ember, terus juga spray dengan bercak noda merah. Dan ada yang hilang dari temuan penyidik adalah satu mobil pickup, katanya belum diketahui di mana keberadaannya, dan juga ada HP korban yang belum diketahui di mana begitu. Plus ada keterangan dari warga yang mengatakan Sabtu 30 Agustus 2025 sekitar dini hari tetangganya itu melihat bahwa ada dua mobil pickup yang parkir di depan rumahnya cukup lama dan dini hari. Dan kalau kita lihat waktunya Sabtu 30 Agustus 2025 ini sih linear ya. Kita harus curiga dengan data-data lainnya. Misalnya warga melihat terakhir kali melihat Pak Budi korban hari Jumat tanggal 29. Terus juga waktu kematiannya dugaannya 3 sampai 4 hari sebelum ditemukan. Kalau tanggal 29 hari Jumat, 30 Agustus 2025 dini hari, dugaan sangat kuat ini sih bisa cocok ke alibinya gitu. Karena kalau dini hari kan artinya sekitar jam 1 pagi, pergantian dari tanggal 29 menuju 30. Karena kan kita ketahui tadi keterangan dari salah satu tetangga, 29 Agustus kita nggak tahu jam berapa ketemunya, tapi logikanya kalau dia beli ayam bakar tersebut ya, yang 5 orang tersebut katanya buat kerabat dari Tangerang, apakah itu buat makan malam atau makan siang? Dan dugaannya terjadinya peristiwa tersebut adalah di hari Jumat tersebut. Mungkin dari tanggal 29 menuju tanggal 30. Dan sangat yakin si aku ini adalah pelakunya orang dekat. Karena apa? Tidak ditemukan kayak pintunya rusak, nggak ada dicoba dirusak, congkel, barang-barang yang hilang juga bukan barang-barang yang berharga tinggi, tapi dihilangkan kayak HP, dugaannya bukan karena mau dijual atau dicari masalah uangnya, tapi karena untuk menghilangkan barang bukti. Nah, siapakah yang datang hari Jumat 29 Agustus 2025? Sekarang sudah mulai muncul di sosial media, ada banyak spekulasi. Ada yang bilang bahwa katanya nih ya teman-teman, dugaannya bahwa keluarga ini tuh punya anak angkat. Apakah anak angkatnya? Jelas ini terlalu dini untuk merujuk ke arah sana. Tetapi kalian tahu kan, banyak kasus di Indonesia itu yang awalnya dugaan menjadi kenyataan. Kalau memang nih ya, anak angkat dari keluarga ini ngerasa itu fitnah gitu. Ya, silakan saja muncul dan diberikan waktu oleh penyidik untuk mengklarifikasi. Dan di mana dia saat berada tersebut. Pada saat ditanya pertanyaan tersebut ke AKP Tarno, Kasihumas Polres Indramayu, pada satu wawancara di TV One ya, pelakunya ada yang bilang anak korban ya Pak. Terus dijawabnya, kami hargai setiap informasi yang ada dari masyarakat, tapi tolong sabar, sampai saat ini kami belum ada menentukan tersangka, tapi kami sudah melakukan pemeriksaan terhadap 5 orang tersebut. Ya memang betul, untuk menentukan tersangka kan tidak bisa langsung serta-merta ya, harus ada 2 alat bukti yang kuat. Alat buktinya ada 5, ada keterangan saksi, keterangan ahli, keterangan terdakwa, petunjuk, dan juga surat. Yang pertama adalah, kita harus ngecek terkait dengan handphone menurut aku di era sekarang. Handphone yang dibawa nih orang-orang dicurigai itu bisa dicek tuh. Misalnya mendekati waktu kematian, coba dilihat handphonenya, lokasi kamu sedang berada di mana, menggunakan sistem BTS lah, menggunakan berbagai macam sistem, itu bisa dicek. Lokasi kamu berada di mana. Tapi yes, kalau seandainya nih si pelakunya dia tahu, dia nggak bawa handphone pada saat ke TKP,
ya sudah, berarti dicari dengan cara yang lain, yang misalnya dengan DNA. Ada banyak noda-noda merah di daerah TKP, kayak di kamar dan juga di kamar mandi, itu punya siapa? Apakah milik korban atau milik si pelaku? Itu bisa menjadi salah satu petunjuk. Kalau ternyata noda merah tersebut bukanlah milik korban, tapi milik orang lain, coba dicek DNA-nya. Cocok nggak nih satu ini dengan yang terduga tersangkanya? Kalau ternyata cocok, ya harus dijelaskan bagaimana ceritanya kok ada noda merah kamu di situ. Plus juga dengan temuan-temuan misalnya kayak ya bagian tubuh manusia, cairan yang lain, ataupun juga rambut, itu bisa menjadi petunjuk. Nah, untuk saat ini dari tim Satreskrim Polres Indramayu itu dibantu dari Polda Jawa Barat. Dan aku yakin banget Polda Jawa Barat kan sudah banyak pengalaman ya menghadapi kasus seperti ini. Harus melihat dari orang-orang yang terdekat. Karena biasanya dengan pola seperti ini, dugaan sangat kuat, ini sih kayaknya orang dekat. Karena ya tidak ada rusak pintunya, macam-macamnya, kesannya kayak sudah dipersiapkan begitu. Yang paling krusial dari data otopsi ada dua, adalah penyebab kematian dan juga waktunya kapan. Karena ini akan menjadi petunjuk, akan dicek kemana-mana. Kalau seandainya handphonenya nggak berbunyi. Apalagi kalau nggak ada CCTV, kayaknya sih area-area sekitar juga tidak terlalu banyak CCTV ya, karena mohon maaf ya aku nggak tahu, tapi kayaknya di perkampungan gitu, karena ada kebun-kebun di belakang, kayaknya CCTV agak nggak bisa berbunyi banyak di sini. Tetapi kita tunggu nanti bagaimana perkembangannya. Kalau ada informasi terbaru, teman-teman bisa update ke channel YouTubeku ini di kolom komentar video ini, ataupun juga bisa di sosial mediaku lainnya, seperti di Facebook, Instagram, ataupun juga TikTok. Sampai jumpa lagi. Terima kasih sudah menonton. Bye.